Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali ya di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Baik, kita masih akan melanjutkan ya tentang tema besar yang akan kita bicarakan, sesuatu yang sangat penting di dalam kita menjaga kesehatan, apalagi di perkembangan akhir-akhir ini ya, yaitu tentang perilaku makan, kesehatan, dan Islam. Di podcast sebelumnya kita sudah membahas tentang mengapa kita makan. Kita sudah membahas tentang apa sih fungsi kita makan, baik dalam perspektif fisik atau perspektif biologis, perspektif psikologis, perspektif sosio kultural ya, dan yang tidak ketinggalan tentu adalah perspektif Islam. Dan di pembahasan yang ketiga ini kita akan mendiskusikan ya tentang satu fenomena yang ya sudah kita lakukan sehari-hari ya, yaitu tentang perilaku makan kita, di mana kita ini biasanya makan, anjuran makan adalah 3 kali sehari ya. 3 kali sehari juga terjemahannya atau pemahamannya adalah makan pagi yang orang sering menyebutnya dalam bahasa Inggris adalah breakfast ya. Kemudian makan siang, lunch, dan makan malam atau dinner ya. Jadi itulah yang kita pahami sehari-hari ya. Bahkan kalau kita mungkin di antara viewer itu sudah juga mengikuti acara-acara ya, baik di acara mana saja ya, ketika acara itu berlangsung dari pagi sampai malam hari, maka setidaknya itu ada empat waktu kita ini biasanya rehat untuk makan. Tentu makan dalam arti yang luas ya, artinya ada makan besar dan juga makan kecil ya. Itu yang pertama adalah sarapan ya, kita menyebutnya sarapan. Betapa pentingnya sarapan ya, kajian-kajian kesehatan tentang sarapan ini begitu tinggi, tetapi nanti coba kita gali lagi ya, sesungguhnya perlukah kita sarapan gitu ya. Kemudian setelah sarapan ya, kita di acara, maka sekitar jam setengah 10 ya antara 9 sampai 10 ada break ya, cafe break, coffee break gitu ya, dan makan lagi ya. Tentu bukan makan besar orang mengatakan, dan tetapi ya makan juga gitu ya. Jadi istirahat sebentar untuk menikmati kue gitu ya, dan minum kopi atau minum teh ya, atau juga minum air putih. Kemudian nanti siangnya ya, sehabis jam 12 break lagi ya, isoma, istirahat, sholat, makan ya. Ini makan besar, dan di dalam konteks budaya kita biasanya makan siang ini adalah makan paling lengkap, paling besar ya. Meskipun sekarang di beberapa hotel sudah merubah tradisi ini dengan
lengkapi makanan paling tinggi, paling besar atau makanan paling lengkap itu di pagi hari waktu sarapan ya. Tetapi dalam konteks orang-orang di desa yang makan paling banyak itu porsinya ya di siang hari ya. Jadi di setelah jam 12, kira-kira jam 12 siang gitu ya. Kemudian nanti kalau itu acara lagi ya, nanti maka di jam 3 sore atau jam 15 ada break lagi ya, yaitu lagi-lagi coffee break ya, ngopi ngeteh sambil ya makan beberapa potong makanan. Dan hari-hari ini ada juga yang mengganti jenis makanan ketika coffee break ini dengan pilihan-pilihan buah-buahan gitu ya, untuk juga mensosialisasikan, mempromosikan banyak makan buah ya. Dan kemudian diakhiri dengan lagi-lagi makan malam ya, sehabis jam 18 atau jam 6 petang ya, jadi ada makan malam ya. Bahkan kalau itu acara itu berlangsung lagi di malam hari, jadi tidak stop hanya sampai jam maghrib, maka masih keluar lagi itu ya, coffee break lagi ya, sekitar jam menjelang istirahat malam ya, jam 9 gitu ya. Jadi diakhiri lagi dengan coffee break lagi, ngopi lagi ya. Jadi ya bisa ada 5 sampai 6 waktu yang makan gitu ya. Ya waktu saya muda peristiwa itu tentu kita nikmati gitu ya. Kayaknya senang-senang aja gitu, enjoy saja. Tetapi begitu kita kemudian belajar tentang kesehatan, belajar tentang bagaimana sesungguhnya Islam mengajarkan kita makan berapa kali, maka mulai terpikir gitu ya, ini dari mana sih tradisi ini, dan sehatkah tradisi itu ya. Beberapa pakar tentu mengatakan, ada yang mengatakan sehat ya, tergantung pada apa yang dimakan dan apa isinya lah gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi salah satu pakem yang dipakai adalah kita ini makan jangan banyak-banyak, tapi sering-seringlah makan begitu ya. Ada juga yang mengatakan itu sebagai mengamalkan kaidah makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang gitu ya. Jadi kondisi tubuh kita terjaga terus gitu ya. Nah, itu ada teori yang pertama. Tapi teori yang lainnya lagi juga, apakah betul kita itu bisa makan seperti itu ya? Artinya bisa makan ya secukupnya sesuai dengan porsi kita masing-masing ya. Karena yang terjadi seringkali tidak seperti itu ya. Apalagi dalam konteks perubahan pola atau perubahan budaya ya. Kita semua tahu ya, ketika di dalam pesta misalnya ya, begitu banyak makanan, sesungguhnya kan bukan untuk semua kita makan ya, tetapi ternyata psikologi kita itu atau nafsu kita ini lebih mendominasi untuk seluruhnya kita makan ya, yang akhirnya apa yang dikatakan jangan berhenti sebelum kenyang, jangankan berhenti sebelum kenyang ya, sudah kenyang nggak mau berhenti, itu yang terjadi gitu ya. Apalagi dengan gaya makan berdiri. Jadi itulah fenomena-fenomena kenyataan-kenyataan yang terjadi pada hari ini, dan kita ke depan akan mendiskusikan itu tentang ya, sudah tepatkah makan 3 kali, snack 3 kali dalam sehari itu. Dan saya kira itu perlu dirumuskan kembali supaya kita bisa menjaga kesehatan dari sisi perilaku makan kita. Kita ikuti saja ya, mudah-mudahan informasi-informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan tentu mari kita hidup sehat ya, hidup sehat bersama Lukman Effendi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.